Cara mengatasi penyakit fusarium atau moler pada tanaman bawang merah. Mengenal apa itu penyakit fusarium atau moler? Penyakit moler yang dikenal juga dengan sebutan penyakit inul adalah penyakit utama pada tanaman bawang merah yang sangat berbahaya. Penyakit moler disebabkan oleh jamur patogen Fusarium oxysporum F. sep. cepai. Pada tanaman lain penyakit ini dikenal dengan penyakit layu fusarium. Dan penyakit moler adalah penyakit utama yang sangat berbahaya pada tanaman bawang merah. Faktor penyebab peningkatan intensitas serangan penyakit. Peningkatan intensitas serangan penyakit moler diduga disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu akhir-akhir ini. Perubahan iklim mempengaruhi perkembangan cendawan patogen secara fisiologis dan molekuler. Pengaruh itu bisa berdampak pada meningkatnya keganasan patogen. Selain itu meningkatnya serangan moler juga disebabkan oleh kebiasaan petani yang secara terus-menerus menanam bawang merah tanpa pergiliran tanaman. Penggunaan bibit yang tidak selektif. Menggunakan bibit terinfeksi serta kandungan organik tanah yang rendah juga memicu meningkatnya serangan moler. Gejala serangan penyakit moler pada bawang merah. Serangan fusarium mengganas saat musim hujan, di mana curah hujan yang tinggi dan pada kondisi lingkungan yang lembab perkembangan jamur fusarium sangat cepat. Penyakit moler biasanya menyerang tanaman bawang merah saat umur tanaman 35-45 hari setelah tanam. Jika bibit yang digunakan adalah bibit yang terinfeksi, gejala lebih cepat terlihat yaitu pada umur 5-10 hari setelah tanam. Gejala serangan fusarium pada tanaman bawang merah antara lain: 1. Tanaman layu secara mendadak. 2. Warna daun berubah menguning dan melengkung, moler. 3. Akar tanaman membusuk dan tanaman mudah tercabut. 4. Daun mengkerut dan melintir. 5. Daun tanaman terkulai. 6. Umbi membusuk. Terdapat koloni jamur berwarna putih dan akhirnya tanaman mati. Cara pengendalian penyakit moler pada bawang merah. Jamur Fusarium oxysporum adalah patogen yang sulit dikendalikan. Apalagi jika tanaman sudah terlanjur terinfeksi, kecil kemungkinan untuk bisa diselamatkan. Pengendalian dan pencegahan harus dilakukan sejak awal, yaitu sejak pengolahan lahan dan pemilihan bibit. Pengendalian penyakit moler secara teknis dan hayati. 1. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang. Cara ini dilakukan untuk memutus siklus hidup fusarium yang ada di dalam tanah. 2. Pengolahan lahan yang baik, antara lain dengan merotari dan penjemuran lahan, serta membersihkan sisa-sisa tanaman sebelumnya. 3. Pengapuran untuk meningkatkan pH tanah. pH tanah yang rendah adalah kondisi terbaik dan disukai jamur patogen. 4. Melakukan pengocoran tanah menggunakan Trichoderma sp. dan Gliocladium sp. Contoh produk yang biasa digunakan, Trichoge atau Rizolplex, 1 minggu sebelum tanam. 5. Mengurangi pupuk nitrogen berlebih di musim penghujan. Dikarenakan ketika daun tanaman kelebihan unsur hara nitrogen akan menjadikan tanaman rentan terhadap serangan hama dan penyakit. 6. Drainase yang baik untuk mencegah genangan air hujan di area pertanaman. 7. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan gulma dan rumput liar agar area pertanaman tidak terlalu lembab. 8. Selektif dalam memilih benih dengan menggunakan benih bibit yang sehat dan bebas dari fusarium. 9. Mencabut dan memusnahkan tanaman yang terinfeksi agar tidak menular ke tanaman lainnya. Pengendalian penyakit moler secara kimiawi, menggunakan fungisida kimia. Hingga saat ini memang belum ada fungisida kimia yang benar-benar ampuh mengendalikan jamur fusarium penyebab penyakit moler. Namun cara-cara berikut ini tidak ada salahnya untuk dicoba. Pengendalian penyakit moler secara kimiawi. 1. Penyemprotan mineral pelapis pelindung tanaman guna mengkondisikan permukaan tanaman agar tidak menjadi media tumbuh yang kondusif bagi patogen. Selain itu mineral aktif juga berperan untuk menjaga keseimbangan pH sekaligus menyediakan unsur hara mikro. Pengaplikasian dimulai di awal usia tanam 5-7 HST, sampai menjelang panen dengan interval 5-7 hari sekali atau setelah terjadi hujan di malam hari. Saya merekomendasikan perisai tanaman Clearmark. 2. Penyemprotan fungisida dengan interval 5-7 hari sekali. Dimulai sejak tanaman umur 10-15 hari setelah tanam.
Fungisida berbentuk tepung wettable powder (WP) sangat efektif jika dikombinasikan dengan mineral aktif Clearmark. 3. Jika sudah terjadi serangan fusarium atau moler sejak usia dini 5-10 HST. Kemungkinan bibit di awal sudah terinfeksi fusarium dan sebaiknya dicabut agar tidak menular ke tanaman yang lain. 4. Jika serangan moler terjadi saat usia tanam di atas 35-45 HST, bisa dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Contoh merek yang biasa digunakan yaitu Remazole P atau bisa merek lain. Aplikasi Agens Hayati Trichoderma sp, Glycladium sp, PGPR, Pseudomonas fluorescens dan lain-lain, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan dengan fungisida sintetis kimia. Dikhawatirkan fungisida sintetis dapat mengganggu perkembangan Agens Hayati, sehingga Agens Hayati tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Aplikasi bisa dilakukan bergantian dengan selang waktu beberapa hari. Untuk memperoleh mineral aktif pelindung tanaman Clearmark, teman-teman bisa membelinya di online shop yang linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.